Oke, halo semuanya. Saya Henry dan di video kali ini saya akan membahas tentang cara belajar bagaimana untuk berpikir kritis. Kita sama-sama belajar di sini tentang berpikir kritis untuk kehidupan sehari-hari. Kenapa kita harus berpikir kritis? Karena di era digital yang sekarang, di mana informasi itu sangat mudah kita dapatkan, berpikir kritis itu bukan hanya penting, tapi juga wajib. Langsung saja ke yang pertama, apa itu kritis? Bukan kritis sekarat ya, tapi berpikir kritis. Di mana berpikir kritis itu merupakan kemampuan kita untuk menganalisa informasi yang kita terima secara objektif dan lebih bijak, tidak hanya menerima informasi secara mentah-mentah, dan kita harus berpikir secara logis dan sehat tentang informasi yang kita dapatkan. Contoh seperti kita melihat informasi atau mendengar informasi dari media sosial, apakah kita langsung percaya atau kita mencari tahu dari sumber yang berbeda atau mencari tahu dari sudut pandang yang berbeda. Nah, itu contoh dasar berpikir kritis secara sederhana. Itu. Yang kedua, kenapa kita harus berpikir kritis? Seperti saya bilang di awal tadi, di zaman digital yang sekarang, informasi itu sangat mudah kita dapatkan. Bisa dibilang kita banjir informasi, dan kita bisa saja menerima informasi hoax, orang bisa memanipulasi data, clickbait, opini yang dibungkus seolah-olah menjadi fakta, semuanya ada di zaman sekarang. Nah, kalau kita tidak berpikir secara kritis, maka kita akan mudah untuk terprovokasi, terbawa arus, ikut-ikutan, tertipu, bahkan terseret opini-opini orang yang belum tentu itu benar tanpa sadar. Terus yang ketiga, seperti apa orang yang berpikir secara kritis itu? Ciri-cirinya. Yang pertama, dia tidak mudah percaya dengan satu sumber saja. Dia bisa mencari dari sumber yang lain, mencari dari sudut pandang yang lain. Intinya, dia pasti tidak akan menerima informasi secara mentah-mentah. Terus yang kedua, dapat membedakan mana opini dan mana yang fakta. Terus yang ketiga, dia pasti berani bertanya, tapi dengan cara yang sopan menurut dia. Dan yang keempat, dia terbuka dengan pendapat orang lain atau opini orang lain. Orang yang berpikir kritis itu bukan berarti orang yang tidak bisa menerima pendapat orang lain. Justru mereka sangat menerima dengan terbuka pendapat orang lain. Terus yang kelima, orang yang berpikir kritis itu lebih menggunakan logika daripada emosi, tidak langsung meledak saat menerima informasi, menerima hoax misalnya. Dia tidak langsung merespon informasi tersebut dengan emosi, tapi orang yang berpikir kritis dia akan mencerna informasi tersebut dan diolah lagi dengan logika dia. Dan yang terakhir, orang yang berpikir kritis dia pasti akan sadar bahwa dirinya pun bisa salah. Tuh. Terus yang keempat,
setelah ciri-ciri orang yang berpikir kritis, ini adalah hambatan untuk kita dalam berpikir kritis. Yang pertama itu bias kognitif, di mana kita hanya mencari tahu tentang fakta dari pendapat kita, tidak melihat dari sudut pandang orang lain. Misal contoh dalam debat atau dalam pemilu kemarin, pendukung si A hanya melihat dari sudut pandang si A. Seharusnya dia berpikir kritis dengan melihat dari sudut pandang si B juga. Terus hambatan selanjutnya, emosi yang lebih dominan. Marah, takut, malah bisa kehilangan logika saat dia kagum. Saat mendengar suatu kebijakan, suatu opini dan dia kagum, dia malah kehilangan logika, tidak bisa berpikir, tidak bisa menganalisis dengan objektif informasi yang disampaikan itu karena kelewatan kagum. Terus yang terakhir, sangat banyak terjadi di negara kita, yaitu budaya ikut-ikutan. Teman kita bilang A, kita ikut A, tidak kita kaji terlebih dahulu, tidak kita analisa dengan pola pikir kita. Orang demo, kita ikut demo, padahal kita tidak tahu yang di demo itu apa, yang dimasalahkan itu apa. Ya, kita hanya ikut-ikutan aja, meramaikan tanpa berpikir terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke segmen atau poin pentingnya, gimana cara melatih diri kita agar selalu berpikir kritis. Yang pertama, selalu bertanya, benarkah atau dapat informasi dari mana? Jangan ketika kita menerima informasi, kita langsung terima, langsung telan mentah-mentah. Jangan. Biasakan untuk bertanya. Semisal kita mendengar teman kita ditangkap karena kasus mencuri misalnya segala macam, kita harus tanya dulu di mana, jam berapa kejadiannya, pas kejadian itu ada siapa saja di sana dan yang diambil apa. Pokoknya kita harus menanyakan lebih detail tentang informasi yang dia sampaikan, karena dia hanya menyampaikan informasi secara singkat. Dia hanya bilang ke kita bahwa teman kita si A ditangkap polisi karena kasus mencuri. Nah, hanya sebatas itu. Menjadi orang yang berpikir kritis, kita harus bertanya, harus menggali lagi informasi lebih dalam dari informasi yang telah disampaikan dia. Yang selanjutnya, seperti yang saya bilang tadi, biasakan untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Jangan hanya melihat dari satu sudut pandang saja, atau kita hanya menerima opini dari orang yang memberikan informasi tersebut. Yang selanjutnya, kita juga harus berdiskusi dengan orang yang berbeda pendapat dengan kita tadi. Diskusi di sini berarti kita ingin mendengar opini dari orang lain juga. Karena sebagai orang yang berpikir kritis, kita harus terbuka untuk menerima argumen dari orang lain atau opini dari orang lain. Terus selanjutnya kalian harus tulis argumen kalian, terus kalian uji kelemahannya. Kalian lihat dari argumen kalian itu titik lemahnya itu di mana. Selanjutnya biasakan untuk melakukan pemecahan suatu masalah dengan debat sehat dengan teman-teman kalian atau dengan orang yang memberikan informasi kepada kalian. Dan yang terakhir,
harus kalian biasakan untuk membuat suatu keputusan itu berdasarkan fakta, bukan karena kalian berpikir kritis hanya pendapat kalian yang harus didengar, bukan, tapi kalian cari tahu dulu faktanya. Walaupun argumen kalian salah, kalian harus terima faktanya seperti ini. Itu bukan berarti orang yang berpikir kritis itu tidak bisa disalahkan, bukan. Itu orang namanya sok pintar, sok benar, sok bijak. Karena kita berpikir kritis, kita secara fair harus menerima kalau argumen kita itu salah, karena faktanya mengatakan salah. Itu. Terus yang keenam, ini yang terakhir, setelah belajar cara untuk berpikir kritis. Nah, ini adalah penerapannya di kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang pertama, misal kalian mendengar berita viral, jangan kalian langsung terima, jangan langsung kalian share, langsung kalian bagikan ke grup keluarga. Jangan. Kalian biasakan untuk lihat konteksnya, terus kalian cari tahu sumber informasi tersebut. Terus yang kedua, ini sangat sering terjadi ketika kita melihat diskon. Biasakan untuk berpikir menggunakan logika, apakah kita ini benar-benar perlu atau kita hanya tergiur dengan diskon tersebut. Itu sudah masuk ke penghambat untuk berpikir kritis, karena kita kagum. Dengan kita kagum, kita kehilangan logika. Dengan kita melihat barang yang semulanya tinggi harganya, ketika dikasih diskon, kita langsung, wow, ini jarang, murah, beli ah. Padahal kita nggak perlu barang itu. Kita hanya tergiur dengan harga yang murah. Itu sangat sering terjadi. Terus selanjutnya, saat kita dikritik, saat kita diberikan komentar yang pedas oleh orang, jangan langsung emosi, tahan. Orang yang berpikir kritis itu lebih memakai logika daripada emosi. Kalian tahan, kalian redam dulu emosi kalian. Selanjutnya kalian analisa, kalian analisis maksud dari kritikan tersebut, maksud dari komentar pedas tersebut. Siapa tahu komentar pedas tersebut bisa membangun kalian, kan? Terus yang terakhir, saat kalian mencari informasi tentang kesehatan, kalian harus mencari referensi ilmiahnya dulu. Ini tentang kesehatan ya, ini sangat penting. Kalian harus cari referensi tentang ilmiahnya, jangan kalian hanya melihat testimoni. Itu sangat salah. Kalian harus cari dulu informasi, referensi secara ilmiahnya. Kalau referensi ilmiahnya bagus tapi testimoninya jelek, itu sama juga kalian jadi ambigu. Kalian cari tahu juga kenapa kok pembelinya sedikit, padahal kalian lihat di referensi ilmiahnya barang ini bagus untuk kesehatan. Nah, kalian analisa lagi. Itu untuk melatih berpikir kritis dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu sudah saya terapkan, saya coba lakukan dalam beberapa hari terakhir saat melihat informasi tentang kabupaten saya selalu mencari informasi atau saya cek sumbernya itu dari mana. Saya cek lagi fakta-faktanya, saya analisis menggunakan logika saya. Itu menurut saya
baik untuk melatih kinerja otak kita untuk tidak menerima informasi, tidak termakan hoaks, dan tidak mudah tertipu. Oke, inti dari video yang saya buat ini yaitu berpikir kritis itu bukan berarti kita menjadi orang yang sok pintar, sok ingin terlihat, wow, orang ini banyak juga ilmu pengetahuan. Bukan seperti itu. Tapi ini soal kebiasaan, dimana kalau sering kita latih untuk berpikir kritis, semakin jernih kita dalam melihat perkembangan dunia dalam era digital yang sekarang. Berpikir kritis itu bukan hanya menyelamatkan energi dan waktu kita saja, tapi dengan berpikir kritis kita juga bisa menyelamatkan masa depan kita juga. Oke, mungkin itu saja yang saya bahas di video ini. Ayo kita sama-sama belajar berpikir kritis, tidak menerima informasi secara mentah-mentah. Biasakan untuk selalu mencari kebenaran dari informasi yang kita dapatkan. Kalau kalian suka dengan video ini, bantu channel ini dengan cara subscribe dan like. Terus kalian tuliskan di kolom komentar kenapa berpikir kritis sangat penting di era sekarang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.